Indonesia berencana membeli 48 jet tempur KA-N, namun rencana ini terancam tertunda setidaknya selama 7 tahun karena adanya gangguan atau hambatan dari Amerika Serikat. Para pencinta dunia aviasi, Indonesia sedang bersiap menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang bakal mengoperasikan jet tempur generasi kelima setelah Singapura. Keren banget kan? Ibaratnya kalau dunia penerbangan itu sebuah kompetisi, Indonesia sudah siap naik ke kelas elit dari pesawat generasi lama ke jet siluman super canggih yang bisa bikin lawan geleng-geleng kepala. Nah, kita sudah tekan kontrak dengan Turki, jumlahnya bukan main. 48 unit KA-N, nilainya 10 miliar dolar. Kalau dikurskan, itu sekitar 167 triliun rupiah. Kalau duit segitu buat bikin bakso, bisa kasih makan satu planet kayaknya. Tapi, masalahnya, janji manis itu bisa berubah jadi janji manis banget sampai bikin diabetes. Kenapa? Karena ada satu negara yang lagi-lagi ikut campur. Siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat? Jadi gini, walaupun KA-N itu buatan Turki, mesinnya masih pakai mesin F110 bikinan General Electric dari Amerika Serikat. Nah, Kongres Amerika Serikat tiba-tiba bilang, "Stop, mesin itu embargo, jangan sampai dikirim ke Turki." Jadi, bisa dibilang KA-N itu kayak mobil mewah sudah jadi, catnya kinclong, interior keren, tapi kuncinya ditahan tetangga. Mau ngebut gimana kalau nggak ada kuncinya? Kenapa Amerika nahan? Karena Turki dulu nekat beli sistem pertahanan S-400 dari Rusia. Waktu itu, Amerika Serikat sudah bilang, jangan deh, itu barang musuh kita. Tapi Turki jawab, loh, suka-suka aku dong, duit-duitku juga. Akhirnya Amerika marah besar, lalu keluar yang namanya sanksi Chatsah. Awalnya, Turki cuma dikeluarkan dari program F-35, tapi sekarang imbasnya sampai ke mesin KA-N. Jadi ceritanya Turki ini kayak anak yang sudah dikeluarkan dari grup WhatsApp kelas karena bandel, ternyata sekarang tidak bisa pinjem charger juga. Padahal Turki ini sudah semangat banget. KA-N sudah sukses terbang perdana di 2024. Bahkan sudah mulai dipasarkan. Dan Indonesia jadi pelanggan pertama. Begitu mesin diblokir, produksi mandek. Dan kata ahli Turki sendiri, kalau bikin mesin baru, TR motor, butuh waktu. Tebak berapa lama? 7 tahun minimal. Artinya, yang tadinya dijanjikan 10 tahun bisa dikirim ke Indonesia, malah bisa molor jadi 20 tahun. Aduh, jadi buat kita ini ibarat pesan ojek online, tulisannya driver sudah tiba, tapi ternyata lokasinya masih di kota sebelah. Turki sekarang lagi galau, mau ke kanan kena macet, ke kiri jalan buntu, lurus ada polisi tidur, mundur kena marah istri. Bagi Indonesia, ya jelas kita juga kena imbas. Modernisasi TNI AU bisa molor panjang. Kita sudah siap-siap jadi macan langit. Malah bisa-bisa jadi macan ompong duluan. Kalau kita lihat lebih dalam, masalah ini sebenarnya bukan cuma soal mesin, tapi sudah masuk ke ranah geopolitik besar. Amerika jelas tidak mau Turki semakin mandiri di bidang pertahanan, apalagi sampai bisa ekspor pesawat generasi kelima ke negara lain. Karena kalau itu terjadi, dominasi industri pertahanan Amerika Serikat bisa keteteran. Bayangkan saja, selama ini pesawat generasi kelima cuma dimiliki 3 raksasa. Amerika Serikat dengan F-22 dan F-35, China dengan J-20 dan J-35, lalu Rusia dengan Su-57. Nah, Turki tiba-tiba datang membawa KA-N. Itu seperti tiba-tiba ada warung bakso kaki 5 yang bisa bikin Michelin Star. Pasti restoran-restoran besar jadi waspada. Makanya embargo mesin F-110 itu bukan sekedar soal dagang, tapi juga strategi menahan laju kompetitor. Apalagi kalau KAAN benar-benar sukses, bukan cuma Indonesia yang tertarik. Negara lain di Timur Tengah, Afrika, bahkan Asia Selatan bisa jadi pembeli potensial. Untuk Turki sendiri, kondisi ini ibarat terjebak di papan catur. Kalau salah langkah, bisa sekalian dimakan bidak lawan. Kalau mereka ambil mesin dari China, hubungan dengan NATO makin rusak. Kalau pakai mesin Rusia, resiko sanksi Amerika Serikat makin parah. Sementara kalau nunggu TR motor jadi, ya itu tadi, 7 tahun lagi minimal.
Indonesia tentu ikut deg-degan, karena rencana besar kita untuk memperkuat angkatan udara bisa terhambat panjang. Apalagi situasi kawasan Asia Pasifik makin panas. China makin agresif di Laut Cina Selatan. Amerika bolak-balik kirim kapal induk. Sementara negara-negara tetangga juga pada modernisasi militer. Kalau kita nunggu terlalu lama, bisa-bisa pesawat generasi kelima kita baru datang, pas tetangga udah punya generasi keenam. Dan jangan lupa, biaya yang sudah kita keluarkan pun sangat besar. Bayar 10 miliar dolar itu bukan recehan loh. Kalau ujung-ujungnya molor 20 tahun, ya jelas ini bakal jadi bahan perdebatan panjang di dalam negeri. Publik pasti bertanya-tanya, ini beneran investasi strategis atau kita lagi jadi korban tarik-menarik politik global? Belum lagi kalau kita lihat kebutuhan TNI AU sekarang, F-16 kita sudah makin tua. Su-27 dan Su-30 juga sama. Perawatannya makin ribet karena masalah suku cadang dari Rusia. Jadi sebenarnya KAAN ini bukan sekedar opsi, tapi memang sudah jadi bagian penting dari strategi jangka panjang pertahanan udara Indonesia. Turki sendiri untuk menutupi kekosongan, sedang mati-matian mempercepat proyek TR Motor. Mereka bahkan menyiapkan dana darurat khusus supaya mesin lokal itu bisa dipercepat pengembangannya. Tapi tetap saja, mengembangkan mesin jet tempur generasi kelima itu bukan hal sepele. Ini bukan kayak ganti oli motor di bengkel pinggir jalan, tapi proyek teknologi super rumit yang butuh riset bertahun-tahun, ribuan insinyur, dan dana yang luar biasa besar. Sementara itu, China melihat kesempatan emas. Mereka sudah bilang, mesin WS-15 mereka siap diproduksi massal. Bahkan sudah dites di G20 mereka sendiri. Kalau Turki beneran deal dengan China, ini bukan cuma soal mesin, tapi bisa membuka pintu kolaborasi yang lebih dalam antara Beijing dan Ankara. Bayangkan, kalau dua negara itu bergandengan tangan, Amerika Serikat pasti langsung panas dingin. Kalau Turki akhirnya memilih opsi mesin dari China, dampaknya bisa sangat luas. Pertama, posisi Turki di NATO pasti semakin goyah. Bayangkan saja, NATO ini kan aliansi yang sejak lama dicurigai oleh China. Kalau salah satu anggotanya tiba-tiba gandeng tangan mesra sama Beijing, itu ibarat pemain sepak bola pindah ke klub rival tanpa pamit dulu. Pasti bikin gaduh di ruang ganti. Kedua, dari sisi politik internasional, langkah itu bisa membuka front baru dalam hubungan Timur Barat. Amerika Serikat jelas akan merasa ditampar, karena selama ini mereka yang pegang kendali teknologi pertahanan canggih. Kalau Turki sukses bikin KAAN terbang dengan mesin WS-15, berarti monopoli itu jebol juga. Bagi Indonesia, kondisi ini seperti menonton drama Korea panjang episode. Kita sudah ikut bayar tiket, sudah duduk manis nunggu adegan romantisnya, malah dapat konflik politik yang gak kelar-kelar. Padahal harapan kita jelas, pesawat datang tepat waktu, pilot siap, dan TNI AU bisa segera punya gigi taring baru di langit Nusantara. Tapi masalahnya, semua tergantung kecepatan Turki mencari solusi. Kalau mereka lambat, kita otomatis ikut molor. Kita bisa saja cari alternatif lain, misalnya menambah jumlah pesawat generasi 4,5++ kayak Rafale atau F-15EX. Tapi itu artinya strategi jangka panjang kita bakal berubah. Ibarat sudah pesan rumah mewah, tapi karena belum jadi, kita terpaksa ngontrak di rumah biasa. Sementara itu, Turki sendiri juga menghadapi tekanan domestik. Armada F-16 mereka makin tua, dan kebutuhan untuk regenerasi sangat mendesak. KAAN bukan hanya proyek untuk kebanggaan nasional, tapi juga kebutuhan nyata buat menjaga kekuatan udara. Kalau gagal atau molor terlalu lama, bisa jadi tekanan politik dalam negeri Turki semakin besar. Di sisi lain, Rusia yang sempat jadi opsi alternatif juga sebenarnya sedang kesulitan. Produksi Su-57 mereka saja masih jauh dari target, apalagi mau suplai mesin ke negara lain. Jadi, kalaupun Turki nekat ambil dari Rusia, hasilnya justru bisa memperburuk keadaan. NATO makin marah, Amerika Serikat makin kenceng tekanannya. Tapi barang yang diharapkan belum tentu datang tepat waktu. Nah, dalam situasi seperti ini, pilihan Turki memang nggak enak semua. Mau ke Amerika Serikat, jelas sudah mentok. Ke Rusia, penuh risiko. Ke China, ada konsekuensi politik. Sementara bikin mesin sendiri butuh waktu lama. Persis kayak lagi diet tapi buka kulkas isinya cuma gorengan. Mau nggak mau tetap ada yang harus dipilih. Indonesia pun harus cermat membaca perkembangan ini. Kalau terlalu berharap pada janji Turki, bisa-bisa modernisasi TNI AU jadi tersendat panjang.
Tapi kalau buru-buru cari alternatif lain, kita juga berisiko keluar duit lebih banyak. Jadi posisi kita sekarang ibarat duduk di kursi bioskop. Filmnya seru, tegang, tapi belum jelas endingnya bakal bahagia atau malah tragis. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.